Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Di video kali ini kita akan membahas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang mahasiswa selama dia belajar di universitas terbuka. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas kesulitan-kesulitan seorang mahasiswa saat kuliah di universitas terbuka. Kesulitan-kesulitan yang akan saya bahas ini adalah kesulitan-kesulitan yang sebagiannya saya alami sendiri dan sebagiannya lagi dialami oleh teman-teman saya yang lain yang diceritakan kepada saya selama kami bersama-sama belajar dan menyelesaikan studi di universitas terbuka. Menurut saya, kesulitan-kesulitan ini adalah tantangan bagi kami, mahasiswa universitas terbuka, sekaligus kendala-kendala yang akhirnya membuat universitas terbuka itu punya tantangan tersendiri. Dan ketika saya menyelesaikan studi saya di universitas terbuka, dan saya mengingat kembali kendala-kendala yang sudah saya lalui, saya merasa senang dan bangga karena saya bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara saya sendiri, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya. Kesulitan atau kendala yang pertama adalah kesulitan terkait waktu atau kesulitan terkait membagi waktu. Membagi waktu untuk kuliah dan kesibukan lainnya. Saya sendiri sempat mengalami kesulitan ini dan saya yakin teman-teman lain 99% mahasiswa universitas terbuka pasti ikut mengalami kendala ini. Terlebih untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Sebagai seorang mahasiswa universitas terbuka dan sekaligus sebagai seorang PNS, saya dituntut untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan saya di kantor dan waktu untuk belajar dan menyelesaikan tugas kuliah. Tentu saja saya tidak bisa menjadikan kuliah sebagai alasan untuk meninggalkan pekerjaan saya atau untuk tidak menyelesaikan pekerjaan kantor saya. Sejak awal saat memutuskan untuk kuliah, saya sudah memprediksi bahwa kendala pertama yang akan saya hadapi adalah kendala waktu. Saya pasti akan kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan di kantor dan belajar untuk kuliah. Dan jelas saja, semester-semester awal, saya kesulitan membagi waktu. Terkadang ada pekerjaan kantor yang akhirnya kesulitan untuk saya selesaikan, atau sebaliknya, ada tugas-tugas kuliah dan diskusi yang tidak bisa saya kerjakan karena waktunya tidak mencukupi. Di semester 1 dan 2, diskusi dan tugas saya beberapa kali tidak berhasil saya selesaikan. Jadi dari 8 minggu diskusi dan dari 3 tugas itu, ada mata kuliah yang hanya bisa saya penuhi 5 atau 6 diskusi, dan ada mata kuliah yang tugas-tugasnya tidak saya kerjakan sama sekali. Saya benar-benar mengalami kesulitan untuk membagi waktu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk membuat jadwal belajar. Saya memanfaatkan waktu-waktu luang yang saya punya, meskipun itu terbatas, saya berusaha untuk memanfaatkannya dengan maksimal supaya bisa belajar. Saya memutuskan untuk bangun lebih pagi supaya saya bisa belajar dan tidur lebih malam, lebih larut, agar saya bisa memanfaatkan waktu sebelum tidur itu untuk mempelajari buku materi pokok yang harus saya kuasai. Waktu siang hari saat istirahat di kantor, saya memanfaatkan waktu istirahat saya untuk membuka forum diskusi dan untuk mempelajari materi inisiasi yang saya download dari tutorial online. Keputusan saya untuk membuat jadwal ini akhirnya membuahkan hasil. Mulai dari semester 3 dan seterusnya, saya berhasil mengatasi kendala ini. Saya sudah tidak lagi kesulitan membagi waktu, dan diskusi serta tugas-tugas yang diberikan melalui tutorial online bisa saya kerjakan semuanya tanpa kesulitan. Materi-materi di buku materi pokok juga bisa saya baca, bisa saya pelajari dengan tepat waktu sampai dengan masa ujian tiba. Bicara mengenai masalah membagi waktu, beberapa teman saya punya masalah yang lain. Ada yang berprofesi sebagai polisi. Mereka harus pintar-pintar membagi waktu antara waktu untuk kuliah,
dan waktu untuk bekerja. Mereka memanfaatkan waktu piket mereka di malam hari untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Sementara ada teman-teman saya yang lain yang merupakan ibu rumah tangga, mereka mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu untuk mengurus anak-anak dan mengurus rumah. Mereka harus tidur lebih larut karena setelah anak-anak mereka tidur, baru mereka bisa mengerjakan tugas dan mempelajari materi pokok mereka. Untuk mengatasi kendala yang pertama ini, satu-satunya kunci yang harus dipegang adalah disiplin. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu 5 kesalahan yang membuat kalian sulit untuk lulus dari universitas terbuka. Saya sudah menyampaikan bahwa kesalahan yang paling besar adalah tidak disiplin. Kalau kalian tidak disiplin, kalian akan kesulitan untuk mengatasi kendala yang pertama ini. Kendala yang kedua adalah kendala terkait pemanfaatan teknologi. Di universitas terbuka yang mengusung program belajar jarak jauh, pemanfaatan teknologi menjadi poin penting yang harus dikuasai. Karena mahasiswa hanya bisa melaksanakan program belajar jarak jauh, bisa mengikutinya dengan baik, jika mahasiswa itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan maksimal. Seperti yang dijalankan selama ini oleh Universitas Terbuka adalah memanfaatkan komputer, Android, dan jaringan internet untuk menyampaikan materi-materinya dan untuk keperluan-keperluan lain terkait kuliah dan urusan kemahasiswaan. Bagi saya sendiri, masalah ini bukanlah tantangan untuk saya, karena sejak sekolah saya sudah terbiasa mengoperasikan komputer. Saat bekerja di kantor juga saya sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi dalam jaringan, sehingga saya tidak terlalu mengalami kesulitan. Namun ada teman-teman saya yang berasal dari daerah terpencil yang tidak biasa mengoperasikan komputer atau laptop. Mereka menganggap ini sebagai kendala yang lumayan serius. Teman-teman saya itu tidak familiar mengoperasikan aplikasi, sehingga masalah pemanfaatan teknologi ini menjadi hambatan untuk mereka. Sejak kuliah di Universitas Terbuka pada tahun 2016 yang lalu, saya banyak menemukan teman-teman mahasiswa yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota, ternyata belum bisa mengoperasikan komputer. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak familiar dengan teknologi komputer dan internet seperti ini, keharusan untuk menggunakan jaringan internet membuat mereka stres. Mereka mengalami kesulitan bukan pada materi pelajarannya, tetapi pada media yang mereka gunakan untuk belajar. Ada guru-guru tua yang masih mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka mengalami kesulitan untuk mengetik tugasnya di laptop. Mereka membutuhkan orang untuk membantu mereka, jadi akhirnya mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa orang mengetikkan tugas mereka. Banyak teman-teman saya yang akhirnya memutuskan untuk mengambil kursus komputer. Ada beberapa teman saya yang berusaha membeli laptop meskipun relatif mahal. Mereka kemudian berusaha membeli laptop dan meminta orang untuk mengajari mereka cara menggunakan laptop, cara mengetik, dan cara memanfaatkan jaringan internet. Inilah jalan keluar yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada jalan keluar lain selain belajar untuk menerima dan memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Masalah ketiga adalah masalah terkait jaringan komunikasi dan fasilitas transportasi. Saat kuliah di Universitas Terbuka, saya mengambil program belajar tutorial online tanpa tatap muka. Jadi saya baru bertemu dengan teman-teman saya sesama mahasiswa itu pada saat ujian. Nah, pada saat ujian itu, ada beberapa teman yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota. Mereka berkumpul bersama-sama untuk menyewa kendaraan umum yang bisa mengantar dan menjemput mereka ke tempat ujian. Hal ini dikarenakan fasilitas transportasi yang sulit dan mahal. Ada juga teman-teman yang bercerita
bahwa mereka harus pergi ke gunung yang tinggi atau beberapa titik tertentu untuk bisa mendapatkan jaringan internet. Untuk kita yang ada di ibu kota kabupaten atau di kota-kota besar, masalah transportasi dan masalah jaringan komunikasi pasti tidak pernah menjadi kendala. Tapi kenyataannya masih ada mahasiswa-mahasiswa di daerah, di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota yang mengalami kendala ini. Contohnya teman-teman yang tadi saya ceritakan, mereka harus berkumpul patungan baru bisa berangkat ke tempat ujian dengan memanfaatkan kendaraan umum yang mereka sewa. Ada juga yang bertugas di kecamatan yang jauh, mereka hanya bisa mengerjakan tugas jika mereka pergi ke titik-titik tertentu, karena tempat mereka bertugas itu tidak di semua titik bisa mendapatkan sinyal untuk komunikasi. Jangankan untuk internet, untuk telepon dan mengirim SMS saja tidak bisa. Kendala ketiga ini membuat saya sangat menghormati teman-teman saya yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang jauh, karena bagi saya mereka adalah pejuang-pejuang hebat yang berusaha mengenyam pendidikan meskipun mereka mengalami kendala yang tidak gampang. Saya membayangkan ada teman-teman saya yang dalam satu hari itu sebenarnya hanya satu ujian yang harus mereka jalani, tapi mereka terpaksa harus menunggu sepanjang hari dari pagi sampai sore agar bisa berangkat dan pulang sama-sama dengan rombongan mahasiswa lain karena transportasi yang sulit dan mahal. Sampai sekarang sudah beberapa bulan berlalu, saya sendiri tidak tahu apakah teman-teman saya ini sudah berhasil menyelesaikan studi mereka. Ada sekitar 7 atau 8 orang yang seangkatan dengan saya, meskipun mereka mengambil program studi lain. Tapi saya berharap mereka berhasil mengatasi kendala ini dan berhasil menyelesaikan studi mereka di universitas terbuka dengan hasil yang maksimal. Kendala yang keempat adalah kendala atau halangan-halangan yang tidak terduga. Kuliah di universitas terbuka pada dasarnya sama dengan kuliah di perguruan tinggi lainnya. Ada kendala-kendala tidak terduga yang membuat kita kesulitan untuk mengikuti program belajar. Kendala tersebut misalnya masalah kesehatan atau kendala-kendala lain yang memaksa kita tidak bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang mahasiswa. Contohnya ada teman saya di kantor yang tidak bisa mengikuti ujian untuk 4 mata kuliah sekaligus karena pada hari Minggu saat ujian itu dilaksanakan, dia harus berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan tugas di sana. Ya, mau tidak mau, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dengan alasan kuliah. Jadi akhirnya meskipun dia sudah mengikuti tutorial online, sejak awal meskipun dia sudah regis dan sudah mengikuti tutorial online dengan disiplin, tapi karena hari H saat ujian itu dia harus tugas keluar daerah, maka dia tidak bisa mengikuti ujian dan akhirnya untuk 4 mata kuliah tersebut dia mendapatkan nilai 0. Bagi saya ini adalah kendala atau halangan yang tidak terduga, yang tidak bisa kita prediksikan sebelumnya. Karena sebagai PNS, sebagai pegawai negeri, kita tidak bisa tahu kapan kita akan dipanggil untuk tugas keluar daerah atau kegiatan-kegiatan lain yang ternyata bertabrakan dengan jadwal ujian. Atau contoh lain adalah masalah kesehatan. Ada teman saya yang tidak bisa mengikuti ujian karena 1 minggu menjelang ujian, dia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Seperti teman saya yang tugas keluar daerah itu, teman saya yang sakit ini akhirnya mendapat nilai 0 meskipun dia sudah regis, sudah mengikuti semua tutorial online dan mengumpulkan tugas dengan disiplin, karena pada hari H saat ujian dia sedang sakit dan tidak bisa mengikuti ujian. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa selama kuliah di universitas terbuka. Saya sendiri mengalami 1 atau 2 kendala, sedangkan kendala lain tidak dialami, tapi dialami oleh teman-teman saya yang lain. Selain sebagai informasi untuk sesama mahasiswa, informasi-informasi ini saya sampaikan juga untuk para tutor yang mengasuh mata kuliah melalui tutorial online.
belakangan saya melihat banyak diskusi mengenai nilai yang pas-pasan di tutorial online. Padahal untuk semester ini mahasiswa hanya mengharapkan nilai dari tutorial online atau dari tugas mata kuliah. Karena akibat pandemi corona ini, ujian semester ditiadakan. Praktis, nilai yang diperoleh saat tutorial online dan tugas mata kuliah itulah yang menjadi nilai akhir mereka. Bayangkan jika kami sebagai mahasiswa sudah berusaha mengatasi masalah-masalah tadi, mengatasi berbagai rintangan, entah waktu, entah masalah fasilitas, dan lain sebagainya, hingga kami akhirnya berhasil mengerjakan tugas dan menjawab diskusi-diskusi dengan maksimal menurut kami, tapi mendapat nilai yang pas-pasan. Kami akhirnya menjadi sedih dan kecewa karena kami merasa hasil kerja kami yang maksimal itu kurang dihargai dengan baik. Anggap saja video ini adalah isi hati seorang mahasiswa atau curahan hati alias curhat seorang mahasiswa mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Semoga video ini bisa memberi informasi untuk banyak pihak, baik untuk mahasiswa maupun untuk tutor atau untuk pihak-pihak lain yang bisa meningkatkan program belajar jarak jauh di Universitas Terbuka. Semoga video-video saya bermanfaat. Jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, supaya kalian bisa mendapat notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Lalu nonton video-video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.